Di antara semua nabi yang kuburannya jelas dan tidak diperdebatkan cuma kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan saya tambahkan di sini, nggak tahu disebutkan nggak? Tidak disebutkan di sini. Nanti ditambahkan nomor 15, ya. Sekarang boleh dicicil. Nomor 15. Ya. Semua nasab terputus kecuali nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kubur para nabi diperdebatkan kecuali kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah enaknya zuriat Nabi. Kalau mau ziarah ke masjidnya langsung ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Satu lagi, yang ke-11. Ada berapa kekhususannya? 14, ya. Kekhususan umum. Nanti ada kekhususan yang spesial, yang juz'i. Nah, itu jumlahnya hampir 100. Sedangkan yang umum, yang besar, ada 14. Yang ke-11. Coba, saya mau tanya antum. Adakah Nabi sebelum Nabi Muhammad yang kuburnya disepakati satu aja kubur? Ada nggak? Jangankan kubur Nabi Muhammad, para Nabi, kubur Wali Songo aja bisa lebih dari satu. Coba, kubur Sunan Bonang ada berapa? Orang Bawean, Pulau Bawean, di atas Gresik, di bawah Kalimantan. Saya pernah ke sana. Di situ ada kuburan Sunan Bonang. Dan disepakati meninggalnya di sana, tapi diperdebatkan dikuburkan di mana. Kata orang Tuban, dikuburkan di Tuban. Di Lasem ada petilasannya, disebut juga makom petilasan. Udah 3 tuh deh. Oh iya, satu lagi. Di Bawean itu ada satu tepi pantai disebut makom Sunan Bonang. Ternyata maksudnya tempat beliau dulu duduk, petilasan. Berarti ada 4. Yang kubur 2 itu bukan Nabi loh, bukan Nabi. Nabi Hud alhamdulillah ada di Yaman, ya. Tapi ada yang klaim di mana, wallahu alam. Ashabul Kahfi orang Yaman klaim, orang Yordan klaim, di Turki klaim, 3 klaim. Saya baru datang yang Yordannya, ya. Apalagi Nabi Musa kuburnya di mana? Ada yang tahu? Cuma Nabi Muhammad yang tahu. Kata Nabi Muhammad SAW, marartu bi qabri Musa, saya melewati kubur Nabi Musa. Hadis Sahih Bukhari. Apa kata Nabi? Nabi bocorin kerjaan Nabi Musa. Ra'aituhu yusalli fi qabri, aku melihatnya sholat di dalam kubur. Wah, Nabi Musa masih sholat di kuburnya. Inti ngapain masuk kubur tadi? Teriak-teriak kali ya. Nabi Musa sholat di kuburnya. Lalu para nabi itu meskipun gak jelas kuburnya di mana, Allah izinkan mereka berfisik sesaat lalu menjadi makmum Rasulullah waktu salat apa? Waktu salat di sebelum Mi'raj. Itu bolehlah kita sebut, bisa jadi tahiyat masjid, bisa jadi itu salat malamnya Nabi karena Nabi wajib salat malam, bisa juga itu salat qoblal Mi'raj, wallahu alam, terserah mau dikasih apa istilahnya. Karena penamaan salat sebagian besar dari ulama, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi fisik, benar enggak? Yang jadi makmumnya mesti difisikkan dulu. Maka mereka ikut berjamaah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlepas dari ada perdebatan di situ, saya bisa meyakini itu. Allah izinkan, jika malaikat Allah izinkan berupa seseorang, lebih tinggi malaikat atau nabi? Para nabi. Para nabi. Jika ini mungkin pada malaikat, mungkin enggak tubuh diberikan untuk nabi yang sudah wafat? Mungkin, sangat mungkin sekali, ya. Itu dalam bab al-ma'kulat, sangat mungkin, ya. Di antara semua nabi yang kuburannya jelas dan tidak diperdebatkan cuma kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan saya tambahkan di sini, nggak tahu disebutkan nggak?
Tidak disebutkan di sini. Nanti ditambahkan nomor 15 ya. Sekarang boleh dicicil. Nomor 15. Ya. Semua nasab terputus kecuali nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kubur para nabi diperdebatkan kecuali kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah enaknya zuriat Nabi. Kalau mau ziarah ke masjidnya langsung ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kita bahkan kakek kita yang di atas 3 aja kita udah nggak tahu dia di mana. Gimana yang generasi keempat di atas kita 5? Wallahu a'lam bishawab ya. Wa min fadlillah ta'ala alladhi syarrafa bihi hadhihi al-ummah famtazat bihi ala man siwaha min al-umam anna qabra nabiyyina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'lumun indana biyaqin wa tawatur ya. Salah satu nikmat kelebihan yang Allah anugerahi kepada umat Nabi Muhammad adalah Allah memberikan hadiah kuburan nabinya jelas, tidak ada perdebatan, tidak ada syak, tidak ada kemudian di situ ikhtilaf. Ada nggak orang Jawa bilang kami ada kubur Nabi Muhammad? Nggak ada kan? Nggak ada ya. Di Bawean kali ada gitu, atau di Madura gitu, atau di Bali kan nggak ada. Ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masih bisa ziarah ya. Untungnya di Yaman para habaib dapat isyarat dan dapat kabar. Jadi gabungkan kabar dan isyarat, ada ketemu makbarah Sayyidina Hud ya. Makbarah kuburan Sayyidina Hud ya. Semoga nanti kita juga sampai ke sana ya. Kata Imam Ibn Hajar ya, walam tu'lam maqabiruhum bi ardin yaqinan ghaira ma sakana ar-rasulu. Tidaklah diketahui kuburan para nabi kecuali kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali ada Khalifah Abbasiyah, Abbasiyah, namanya Khalifah Al-Mahdi. Ini bukan Mahdi Muntazar, ini namanya Mahdi ya. Apa kata beliau? Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin kami, kamu masuk ke Madinah jangan sembarangan, pakai adab. Fatamurru biqaumin an yaminika wa yasarik wa hum auladul muhajirin. Kamu kalau masuk Madinah, meskipun kamu pemimpin kami, punya pasukan banyak, tapi kalau turun masuk ke Madinah, engkau akan bertemu kiri kananmu keturunan orang-orang paling mulia di alam semesta, yaitu zuriat muhajirin dan ansar. Kalau kamu ketemu, sapalah mereka. Fasallim alaihim, maka sapalah mereka. Fa innahuma ala wajhil ardi qaumun khairun min ahli al-Madinah wala khairun min al-Madinah. Kata Imam Malik, ini mazhab Malik. Tidak ada di dunia ini manusia paling mulia kecuali ahli Madinah. Dan tidak ada kota, tanah, pasir yang mulia kecuali pasir Madinah. Kenapa? Nabi menginjakkan kakinya di situ. Ya. Nabi menginjakkan kakinya di situ. Tapi di Mekah Nabi juga menginjakkan kaki kan? Maka kullu ardin masya 'alaiha Rasulullah SAW falahu fadlun wa syarafun. Setiap bumi tanah yang Nabi injak itu tanahnya mulia. Tanah yang Nabi injak yang banyak apa? Mekah, Madinah. Nabi pernah ke Yaman? Pernah. Nabi pernah ke Suriah. Maka jalur ini jalur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Khalifah Al-Mahdi bertanya, "Ya Abu Abdullah, Malik." Nah, panggilan kunyahnya, julukannya adalah Abu Abdullah. Kamu tahu dari mana kaidah-kaidah begini? Apa jawaban Imam Malik? Innahu la yu'raf qabru nabi al-yawm ala wajhil ard ghairu qabri nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada zaman ini kubur yang diketahui secara pasti, tidak ada ikhtilaf kecuali kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man qabru Muhammadin indahum fayanbaghi ayu alama fadluhum ala ghairihim. Siapa yang sadar kubur Nabi Muhammad ada di sisi mereka,
maka dia harus punya adab di sana. Ini yang kita sampaikan sebelumnya. Imam Malik kalau masuk kota Madinah, dia copot sendalnya, dia turun. Itu kuda atau ontanya, dia jalan bareng sama kudanya. Ditanya oleh orang lain, "Ya Aba Abdillah, ma bika ya Aba Abdillah? Ada apa engkau? Kenapa enggak menunggang kuda? Kok nyeker?" Jawaban beliau, "Pantaskah Malik, Abu Abdillah hamba Allah, menginjak tanah dengan sendal, sedangkan tanah ini dulu diinjak Rasulullah SAW. Pantaskah Malik naik menunggangi kuda, sedangkan di bawah, di perut bumi Madinah ada jasad mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Itu beliau seperti itu, Pak. Itu Imam Malik. Abu Hanifah lain lagi. Abu Hanifah malam-malam dia sedang murojaah, kakinya selonjoran, tapi selonjorannya harusnya kalau kita begini selonjoran ke sana, ya. Tapi dia nggak berani selonjoran ke arah sana. Putrinya bertanya, "Ada apa wahai ayahanda?" "Ya abati." Apa jawaban beliau? "Di arah sana ada rumah guruku Hamad bin Abi Sulaiman." Tuh dia nggak berani, karena dalam diri seorang guru ada nur warisan Nabi Muhammad SAW. Mengarahkan kaki sana sul adab. Lainnya orang khutbah, lagi khutbah kakinya selonjoran ke Ka'bah, ya. Tapi kalau kita ngeliat begitu nggak boleh marah, Pak. Siapa tahu itu nguji pandangan kita, ya. Siapa dulu yang diuji? Maulana Khalid Al-Baghdadi. Khalid muda, ya. Saya punya jalur sanad zikir Naqsyabandiyah Khalidiyah kepada imam ini. Dia dulu masuk Mekah, lagi tawaf, lihat ada kakek-kakek, kakinya selonjoran ke Ka'bah. Dalam hatinya, tua-tua keladi, tua-tua makin menjadi kurang ajar ini orang tua, ya. Masa dia nggak bisa menghargai Ka'bah? Tuh ahli fikih begitu, Pak. Maka ahli fikih ini kita sabar-sabar sama ahli fikih, nanti dia ditegur sama Allah kok, ya. Ahli fikih itu banyak ingkarnya kepada orang-orang ahli rohani. Ini contohnya, dia nggak tahu siapa orang tua itu. Tahu-tahu selesai tawaf, sholat antara makam Ibrahim 2 rakaat, ya, di belakang makam Ibrahim dia sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tahu orang tua itu colek dia. Khalid, tahu namanya? Khalid, guru kamu nggak di sini. Dia lihat orangnya. Ternyata Imam Khalid pergi ke Mekah niatnya sama dengan Imam Bukhari, mau cari guru ke Mekah. Tapi zaman sudah berubah, nurnya sudah banyak pindah keluar. Saat itu pemegang nur zikir khafi saat itu adanya di mana? Di India, Pak. Dari Uzbek turun ke India. Kata orang ini, Khalid, gurumu sekarang udah nunggu di India. Gurunya nunggu di India. Bingung deh, ini siapa? Pas dilihat loh orang yang selonjoran tadi. Itu siapa, Pak? Saya nggak kasih tahu siapa, ya, itu rahasia. Kita tahu sedikit. Jadi nggak boleh suuzon. Jadi antum kalau masuk ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, ada orang suul adab, kita nggak boleh marah-marah. Kita husnuzon dengan semua orang, termasuk di masjid. Tapi jika kita yang begitu, baru kita keras, ya. Jika kita yang begitu, baru disiplin. Maka kalau sekarang punya guru nih, antum mau buang air, jangan ngadap ke rumah guru, miring dikit, ya. Ini adab batin. Beradab kepada guru tidak hanya di depannya, tapi juga di belakangnya. Berani nggak ngomongin guru di depannya? Maka jangan berani ngomongin guru di belakangnya, gitu. Berani nggak selonjoran depan guru? Maka jangan berani kurang ajar di belakang guru. Itu kalau kita punya adab kepada guru. Saya saksi, Pak, teman-teman saya yang menggunjingkan guru saya di belakang, itu Allah ambil keberkahan ilmunya dan gak ada satupun yang netes. Ada guru kita yang ahli hadis, diomongin nama teman ini. Sekarang ada yang menjadi Rafidah, penghujat sahabat-sahabat Nabi, penghujat, hatta gurunya dihujat sendiri. Apa itu kiai fulan? Ada yang menghujat mursyid, dia jadi mursyid, tapi dia menghujat mursyid sebelumnya. Nunggu waktu aja nanti dia dihujat sama murid-muridnya, ya. Tapi ketika kita dihujat,
Janganlah terpancing untuk menghujat balik. Ya. Nabi pernah dihujat oleh orang-orang Yahudi kan? Assalamu alaika itu hujatan. Mati kau, celaka kau, laknat bagimu. Tapi Nabi nggak pernah membalas. Ya. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan di hadis terakhir riwayat Ismail Al-Qadhi. Ini riwayatnya tidak sampai derajat sahih, tapi masuk ke bab motivasi. Ma min fajrin yatlu'u, kata Ka'ab al-Ahbar, ya, ini hadis disebut hadis maqtu', berhenti pada tabi'in mukhadram. Dia sezaman dengan Nabi tapi belum beriman ke Nabi. Nabi meninggal dia baru beriman. Namanya Ka'ab al-Ahbar. Kata beliau, tidaklah terbit fajar illa wa yanzil 70,000 minal malaika, kecuali turun 70 malaikat, hatta yahuffu bil qabr, lalu mereka mengerubungi kubur, yadribuna bi ajnatihim, lalu mereka mengepakkan sayapnya, wa yusalluna ala nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta idza amsaw arju wa habata 70,000. Kalau sudah sore ganti shift. Jadi shift-shiftan itu bukan hanya security, bukan hanya polisi, tentara, bukan hanya kerja, karyawan, pegawai, tidak. Tapi shift-shiftan itu sistem malaikat, sistem langit yang dikopi di bumi. Nanti turun juga malam, malaikat 70,000, mereka mengepakkan sayapnya bersolawat. Ini riwayat Al-Ka'ab. Tapi kalau riwayat yang sahihnya apa? Kata Nabi SAW, inna lillahi malaikatan sayyahin. Allah punya malaikat-malaikat yang sayyah. Sayyah itu yang bolak-balik. Kerjaannya ngapain? Yuballighunani salamakum, mengucapkan, menyampaikan salam kalian kepada Nabi. Jadi kalau tadi kita baca salawat sebelum majelis, itu salawat dihantarkan kepada Rasulullah SAW. Ya. Inilah indahnya umat Nabi Muhammad SAW. Salawat pun dihantarkan oleh malaikat. Ya. Enggak hanya makanan diantarkan oleh GoFood. Barangkali itu cukup. Oke, mau diskusi 10 menit sampai 9:15 ya, tafadhal.